BB. Oh iki. Baterai tower sakmono gedine iku. Ya di Pradel itu. Dileboni jero mobil. Ini baterai tower. Ya, kita main jangan nunduk. Iki BB pisan iki. Oh, iki BB ya? Iya, siap. Taruh atas sandal. Dipakai. Iya, sendiri atau ada temennya? Sendiri. Terus yang kosmetik di mana? Sendiri. Sebelum di sini kerja di mana? Yuri katanya banyak tempatnya selain di Banyuwangi. Oh, di Bali. Sampai melakukan di Bali juga apa enggak? Ada di Jembrana. Oh, berada. Itu anak tangan. Ya, cukup. Belum. Di Banyuwangi berapa kali? 2 kali. Dan sabar dan. Caranya. Caranya piye, Pak? Caranya nganggo apa? Yang di situ. Yang ini. Iki motore sapa iki? Istri. Istrinya orang mana? Pencurian kosmetik ini bagaimana Anda? Berawal dari ulangi. Untuk pencurian kosmetik berawal dari berita yang viral di salah satu media sosial bahwa di situ terekam adanya CCTV pelaku di toko kosmetik di daerah Banyuwangi, dan kemudian kita lakukan upaya penyelidikan dan kita kejadian pada hari Sabtu di daerah di Banyuwangi kota, bukan kota ya, Giri, Mojopanggung, di Kelurahan Mojopanggung. Kemudian kita lakukan penyelidikan oleh tim Resmob Polresta Banyuwangi dan berhasil menangkap pada hari Rabu, di mana yang bersangkutan setelah dilakukan penangkapan terdapat barang bukti kejadian atau barang bukti TKP lainnya. Di Banyuwangi ini ternyata yang bersangkutan telah melakukan pencurian sebanyak 2 kali. Yang terlapor di Polresta Banyuwangi ini ada 2 TKP. Yang pertama di kosmetik itu, kemudian di satu lagi toko kelontong di Giri, Sumberjo. Dan ini pelaku ini menyasar itu secara acak atau ada proses survei pengawasan dulu dan diintai dulu? Tentunya kalau dari waktu kejadian 2 tempat ini agak berjauhan, mulai tanggal 28 September itu agak jauh. Mungkin setelah melakukan tindak kejahatan dia mensurvei ke tempat yang lainnya yang kira-kira berpotensi mudah untuk dilakukan kejahatan. Residivis apa gimana? Yang bersangkutan menurut catatan merupakan residivis 5 kali, namun bukan di sini, di Polda Bali ada. Dan dia ini ditangkap di mana? Yang bersangkutan setelah dilakukan penyelidikan ditangkapnya di rumahnya, di rumah istrinya di Kalipuro.
Kalau barang bukti kosmetiknya di mana dan pengakuan Sementara tersangka? kita masih melakukan pengejaran terhadap barang bukti yang hasil dari kosmetik dan juga kepada 480-nya masih kita melakukan pengejaran. Artinya sudah dijual dan ya? Ada penadanya. Sudah ada identitasnya, kita lakukan pendalaman. Lanjut Halo? lagi kita Berapa telepon. tahun? 3, 6, 3. Yang bersangkutan melakukan tindak pidana kena sanksi pasal dikenakan pasal KUHP 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Dilakukan sendiri pada malam hari. Di Bali kasusnya sama ini, Nek? Pencurian dengan pemberatan. Di Bali Sama. kasusnya sama. Motor Pencurian istrinya juga. yang pakai dan? Satu. Dilit lagi. Ayo. Satu. Waalaikumsalam. Tanya dulu, tanya. Dan terungkapnya kasus pencurian baterai tower ini bagaimana kemudian? Baik. Alhamdulillah tim Resmo Polresta Banyuwangi telah mengungkap pelaku pencurian spesialis tower, di mana tower tersebut yang diambil adalah baterai tower yang memiliki nilai ekonomi cukup fantastis dan saat ini tersangka berinisial apa? Tersangka berinisial W, di mana dia melakukan beberapa tower di wilayah Banyuwangi. Mulai tanggal 12 Oktober beroperasi sampai dengan 25 Oktober, di mana ada 9 titik TKP korban pencurian dari tower beberapa provider yang cukup terkenal di beberapa provider yang kita tahu semua. Kemudian pelaku diamankan di daerah mana Bangkorejo, di wilayah Bangkorejo pada saat akan melakukan pelaku ditangkap di wilayah Bangkorejo, di mana yang bersangkutan akan melakukan aksinya kembali. Jadi di Polresta Banyuwangi sudah 9 TKP dan ketika akan melakukan tindak pidana lagi di daerah Bangkorejo, yang bersangkutan kita amankan beserta dibantu oleh beberapa masyarakat di sekitar tower tersebut. Kerugian berapa nih? Kerugian dari salah satu provider ada yang sekitar 170 juta. Kalau sendirian gimana? Yang bersangkutan tidak sendiri, ada temannya, di mana kita masih melakukan pengejaran dan juga pengejaran terhadap barang bukti yang lainnya. Sudah ada barang bukti yang sudah kita amankan sekitar 12 tank. 12. barang bukti yang diamankan ini ada sekitar 17 baterai dan ini memiliki nilai yang fantastis. Pengakuannya untuk apa? Motifnya yang dilakukan adalah menjual kembali karena memiliki nilai yang cukup, nilai ekonomi yang tinggi. Satu baterai bisa nilainya berapa? Kurang tahu kita untuk penjualannya sampai berapa juta, kita kurang tahu. Kalau versi pelapor nilainya berapa? Kita tanya aja nanti. Berarti dia Selama ini baterainya udah ada yang dijual kan? Makanya Apa? nilai jualnya tinggi. Kalau yang bersangkutan latar belakangnya adalah wira swasta. Namun ada beberapa yang memiliki petunjuk atau diberikan keahlian untuk cara mencongkelnya ini, karena dia spesialis pada baterai tower. Rata-rata satu tower berapa baterai? Apa? Satu tower itu berapa baterai? Umumnya. Kita tanya nanti. Terus ini Di Rosok di Rosok berapa per kilonya? kilo 5.000. 5.000. Yang sudah dijual berapa kilo? Ada 12 biji. 12 biji yang sudah terjual. Satu tower sampai ngambil berapa? Ada yang 4, ada yang 12. 12. Oke. Tahu nggak itu merugikan warga masyarakat semua? Itu Tahu.
sebab itu merusak alat komunikasi. Seluruh masyarakat Banyuwangi pasti kan merasa kesulitan atau karena gangguan dari dari tower ini kan memancarkan gelombang untuk komunikasi kita semua. Ini namanya merugikan masyarakat. Jelas. Waktu beraksi berapa orang? Cukup dikenai sanksi pidana pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun.